sendiri. Kita harus bisa sendiri. Kita harus bisa melakukan. Dan disitulah mengembangkan kreativitas kita di situ. Kemudian beranjak semakin besar, semakin dewasa, saya waktu itu di Jemaat Taman Harapan karena kami keluarga di sana banyak ya. Nah di situ, inilah kesalahan saya. Saya tahu saya orang berdosa dan saya sangat bersalah terhadap hidup ini. Tahun 85 saya berkompromi dengan dunia. Tahun 85 saya dipertemukan dengan orang mayoritas. Nah, karena dia tahu kita advance, agak mirip dengan mereka, tidak babi anjing haram. Oke, kami pendekatan PD. Nah, kami pembicaraan awal sih masing-masing karena tahun 85 itu kita bisa menikah masing-masing agama di catatan sipil. Tetapi inilah iblis mempergunakan itu. Justru akhirnya saya dihalangi untuk ke gereja. Saya tidak boleh ke gereja dari keluarga suami saya yang dulu. Ya, saya dipaksa untuk menjalankan kegiatan dari mayoritas, baik sholat, baik semuanya. Pertama saya coba, apakah mungkin ini jalan saya? Tapi setelah semakin mencoba, nurani saya bergerak, oh bukan di sini tempatku. Di sini sudah ada Tuhan Yesus. Ya. Di hati dan di hidup saya cuma ada Tuhan Yesus. Dan kejadian itu akhirnya berjalan, tetapi Tuhan sangat baik sama saya. Tahun 2011, dari 2010 saya sudah katakan, diberi penglihatan Tuhan, pulang. Tulisan itu sangat nyata. Saya tahu saya tidak tidur, tapi kok bisa lihat di awan berwarna biru, tulisan putih, pulang. Akhirnya saya ambil keputusan. Memang selama ini di rumah tangga pun saya tetap beribadah hari Sabat, tapi mencuri-curi akhirnya. Tidak nyaman kan? Mencuri kita beribadah, kalau ada dapat cepat pulang. Jadi tidak tenang. Tahun 2011 saya ambil keputusan, saya kembali sama Tuhan dengan satu konsekuensi. Tahun 2012 kami berpisah. Dari 2010 itu kami sudah berpisah. Karena dia mengetahui saya pulang dari gereja, dan memang itu sudah waktu Tuhan mungkin. Saya inginnya sepertinya mundur-mundur, ngulur-ngulur, tapi Tuhan tetapkan hari itu untuk terbuka. Ya. Lagu Sion, Alkitab, tertinggal di ruang tamu. Saat bapaknya anak-anak pulang, oh kamu pulang dari gereja ya? Ya. Berarti kamu sudah tahu konsekuensinya, siap, saya katakan. Dan saya didukung anak-anak saya, 2 orang, yang pertama laki-laki, kedua perempuan. Puji Tuhan, didukung dengan anak-anak. Mama punya iman di Advent. Mama harus kembali di Advent. Saya membawa anak saya 2, yang di 26 tahun saya di Mesir. Ini pengkhianatan saya sama Tuhan. Tuhan kecewa lihat saya. Dan sekarang saya rasakan bagaimana sakitnya dikecewakan. Tuhan, saya kecewakan Tuhan, saat ini saya rasakan itu. Oke, setelah itu saya berupaya untuk menarik anak-anak saya, yang perempuan puji Tuhan masuk UNAI, dia akhirnya ambil keputusan sendiri mengikut Tuhan di GMAHK. Yang besar masih belum, masih di seberang. Jadi disinilah saat saya kembali, Tuhan langsung memberi layani di Kupang. Kami dapat KKR satelit di SOE. Dan minggu depannya KKR Akbar oleh Pendeta Alex Tambingon. Kebetulan papi kami juga dulu direktur penerbitan di kantor daerah Kupang. Ibu Grace, suaranya putus ya, jaringannya kurang baik. Bukan ada yang masuk telepon. Ya. Oke, jadi setelah saya ikut pelayanan itu, kami ketemu napaktilah sebagaimana papi saya punya tugas di Kupang. Disitulah termotivasi. Aku
haruslah ambil keputusan. Saya harus jejak ikut papi saya. Saya harus ikut jejak papi saya menjadi penginjil. Dan disitulah saya berdoa, Tuhan, saya kembali. Walau konsekuensi apa, saya tahu Tuhan akan membantu saya. Pakai saya dengan kekurangan saya yang tidak tahu apa-apa ini. Nah, puji Tuhan, kasihan Tuhan betul-betul memberikan kesempatan untuk saya. Mau nggak kamu melayani? Pertama di tahun 2015, kami ada di sini, kami lihat kondisi di Cisoka. Nah, saya mungkin dipercayakan Tuhan sedikit di bidang kesehatan. Kebetulan kami punya alat-alat kesehatan. Kami bawa terjun ke Cisoka, buka terapi kesehatan. Disitulah terbentuk KPA, disitulah terbentuk perkumpulan baru, dan akhirnya menjadi cabang. Tuhan, kasihan. Tahun 2015 itu 2 orang dibaptiskan, pertama kali. Kemudian dilanjut 2016, kami tetap melayani dengan segala alat-alat kami. Yang satu hal yang sangat aneh bagi saya, tetapi saya sangat bersyukur. Saat kami tiba, pasti mereka, Tante, terapi ya? Iya. Itu seperti semut datangi gula loh. Orang-orang mayoritas datang ke rumah orang Kristen tanpa takut, tanpa ragu. Itu yang terjadi. Nah, mulai situ kita kembangkan. Jadi dikatakan, datanglah mereka. Kami layani kesehatan mereka. Kami terapikan, rasa nyaman, rasa apa, mereka senang. Nah, akhirnya jadilah cabang itu. 2016 kami dapat 2 jiwa, 2017 kami dapat ada beberapa jiwa. 2017 kami 2016 ada 10 jiwa yang dibaptiskan. Nah, jadilah itu perkumpulan baru. 2017 juga dapat beberapa orang. Kemudian sampai 2019 lalu ya, tanggal 1 Juni kami buka cabang baru di cabang Bukit Cikasungka. Jadi ada 2 cabang dari Tangerang Kota. Kami buka di Cikasungka ini. Nah, di sini kami buka kembali itu rumah belajar. Bagaimana kami melayani anak-anak yang kurang mampu di dalam sekolah. Tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa naik kelas, ya. Jadi kami upayakan itu. Nah, rumah belajar itu berjalan. Hambatannya sekarang, kami lihat bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi saat itu. Kita memberikan terapi kesehatan gratis, periksa darah gratis, segala macam gratis ya. Itu pun anak-anak istilah kasar les ya, bimbel, tanpa bayar sedikit pun. Mulai ada reaksi dari warga. Katanya itu Bu Grace lakukan itu hanya karena mau tarik anak-anak kita mau dikristenkan. Karena memang kami ajarkan bahasa Inggris dan matematika kan. Kita nyanyi bahasa Inggris seperti satu-satu aku sayang ibu kan. One and one I love my mother gitu. Nah, semua anak-anak senang dengan cara menyanyi. Tetapi orang tua mereka, karena tidak mengerti bahasa Inggris, mereka kira kami ajarkan lagu-lagu Kristen. Ya, itu kendalanya mulai. Nah, di dalam hal ini, saya hanya ingin memotivasi. Dimanapun Tuhan inginkan kita bekerja, Dia akan tunjukkan tempat itu. Dia akan tunjukkan tempat di mana Tuhan sudah siapkan jiwa-jiwa itu untuk diselamatkan. Ya. Dan puji Tuhan lagi, tanggal 6 Juni kami sudah buka perkumpulan baru, care group di perumahan Cibodas. Jauh dari sini. Kalau kami hanya melihat kami ini sudah tua, jauh jarak, saya bawa kendaraan sendiri, bawa satu mobil rombongan, bawa kendaraan sendiri, di saat udah tua kayak gini. Tapi saya tahu, yang menjalankan mobil itu adalah Tuhan. Karena Tuhan pinjamkan kendaraan itu untuk kami. Saya hanya minta untuk pelayanan dan Tuhan izinkan. Buka di sana, puji Tuhan,
lebih dari 10 SDA atau non SDA, dan persiapan tanggal 25 Sabat depan untuk baptisan. Tolong doakan semua ya. Sekarang kita kembali ke hambatan. Kalau kita tanyakan, apa hambatan untuk menghalangi semua pelayanan kita di TSPM ini? Kalau saya bisa simpulkan saat ini, kendala ataupun hambatan terbesar yang saya alami, dan saya rasa semua kita alami, itu datang dari dalam. Bukan dari orang luar. Orang luar yang bilang, oh anak saya nanti di Kristen kan gini-gini. Begitu kita kasih penjelasan, mereka lihat, fine, beres. Tetapi dari dalam sendiri, dari jemaat yang kita layani, disitulah mulai muncul masalah-masalah. Bahkan sepertinya mereka mau menghalangi kita di dalam pelayanan kita kepada, misalnya kalau kami dengan induk, dengan apa? Saudara sekalian, kami melihat kenyataan bagaimana anggota-anggota jemaat kita, khususnya cabang Cikasungka, itu bukan menengah lagi, di bawah. Untuk makan aja mereka harus berupaya cari. Bagaimana kami bisa tutup mata melihat anak mereka tidak makan? Ya. Tapi Tuhan izinkan saluran berkat itu sampai. Tapi memang terkadang ada yang memanfaatkan. Jadi seolah-olah datang mencari Tuhan. Dan lebih celakanya, hambatan terbesar kita bahwa ada oknum-oknum. Saya katakan oknum di sini, beliau itu ngelotok masalah GMAHK, masalah firman ngelotok. Tetapi oknum di sini membaptiskan orang dengan uang. Ini yang sangat-sangat berat. Menjanjikan uang. Saudaraku yang kasih, kami di sini, inilah penghambat penginjilan di sini. Maka kami buka sayap di luar daerah sini. Tolong saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jauhkan hal itu daripada kita semua. Jangan kita membawa orang masuk dalam kebenaran, tapi malah bikin mereka lebih jahat. Karena apa? Kalau dia nggak dapat uang di dalam, keluar dia. Dan itu akan membuat dia lebih jahat. Firman Tuhan sudah mengatakan itu. Ya. Dan saat ini, cabang Cikasungka yang sedang berjalan pun tercabik-cabik. Hanya karena masalah uang, 7 keluarga kami dibawa ke tempat yang punya uang. Akhirnya dia keluar dari, tapi keanggotaan tetap anggota Tangerang Kota. Hanya mereka beribadah ke tempat yang ada duitnya. Ini yang terjadi, saudaraku. Nah, hambatan terbesar betul memang dari dalam itu sendiri. Dikarenakan apa? Uang. Ya, haus kekuasaan, dia punya uang, punya power, maka dia lakukan. Begitu. Memang inti dasarnya sih sepertinya baik. Tanggapan orang itu orang baik. Karena apa? Sama-sama Advent kok. Betul. Mereka beribadah Sabat juga kok. Betul. Tapi dengan janji uang mereka bawa, apa namanya kalau tidak menghancurkan di tempat asal? Itu menghancurkan. Kita diporak-porandakan. Kita dipisahkan. Kita cerai-beraikan. Jadi kurang ada persatuan. Hambatan-hambatan inilah yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, saya terangkan di sini saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya mencoba untuk menerima itu. Tapi begitu melihat mereka, lihat saya tetap konsekuensi dengan apa yang kami lakukan, walaupun kami sudah ditekan, sudah konsekuen tetap jalan, kami sudah difitnah, macam-macam. Bahkan saya dikatakan pakai uang jemaat. Saya katakan, ada bukti, ada saksi, itu tidak benar. Tapi tetap dibawa ke majelis, tetap dikatakan, saya dikeluarkan dari bendahara karena pakai uang. Sedih, saudaraku. Saya dituduh pakai uang.
Padahal itu bukti dan saksi tahu persis itu tidak benar. Bayangkan itu. Sangat sakit. Saya sempat berpikir, kenapa di pelayanan kami begitu? Padahal kalau kita mau ungkit, Tuhan tahu. Bagaimana selama ini berjalan, kami tidak pernah meminta apapun dari induk. Kami lakukan itu sendiri karena Tuhan yang berikan berkat ke kita. Ya. Tuhan berikan berkat, jadi kami lakukan untuk pelayanan ini. Kami siapkan tempat, kami siapkan apa. Dari induk tidak mau tahu. Mereka tidak tahu, tidak kontrakkan tempat, tidak apa kok. Taunya aja kita hidup ibadah. Tetapi nyatanya mereka tidak melihat sisi positif itu. Mereka hanya melihat sisi negatifnya. Karena satu yang tanda kutip tadi saya katakan, ada yang orang yang ingin memegang cabang Cikasungga ini. Dulu saya sempat waktu kami dipertemukan, saya katakan, kalau beliau mau pegang, saya akan serahkan. Karena ladang Tuhan banyak, bukan di sini saja. Tapi Ibu Pendeta kami katakan, tidak bisa. Ibu Bless dan keluarga tinggal di situ. Yang pertama kenal dengan mereka di situ. Tidak bisa mereka dipisahkan di situ. Jalan terus, tapi tetap mengekor itu masalah. Ya. Jadi saudaraku sekalian, saya ingin memotivasi, memang itu berat buat kita. Tapi tolong, kita tetap kuat bersama Tuhan. Saya sempat beberapa waktu lalu, saya katakan, apakah Tuhan sudah tidak izinkan saya untuk melayani? Ternyata tidak, saudaraku. Kita harus tetap kuat. Tuhan bawa saya ke tempat mana? Cibodas akhirnya Tuhan bawa. Saya nggak ngerti itu Cibodas. Saya nggak ngerti, nggak kenal orang di sana. Tiba-tiba mobil kami dibelokkan ke arah situ. Dan bertemulah dengan situ. Iseng aja tanya-tanya. Ternyata saya cukup lama. Akhirnya bertemulah dengan orang yang memang Tuhan sudah siapkan untuk diselamatkan. Tanya menit lagi waktunya. Ya, betul. Ya. Tanya siap mereka. Akhirnya terbukalah itu care group, perkumpulan baru di sana. Jadi saat ini saya motivasikan untuk kita semua. Tolong saudaraku, tetap kita kuat. Jangan pernah ada dari mulut kita berhenti. Tuhan sudah pilih kita. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Sakit memang, berat memang. Tapi jangan pernah kita serahkan tongkat ini yang sudah Tuhan percayakan untuk kita. Move on, maju. Jangan kita mundur, apalagi katakan menyerah. Jangan, saudaraku. Karena apa? Tuhan di firman katakan, kalau di satu tempat kita ditolak, kebaskan kaki, cari tempat yang lain. Dan itu pasti. Firman Tuhan saya alami. Saya dibawa Tuhan ke satu tempat. Lanjutkan. Semangat selalu, jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus semangat kita untuk melayani Tuhan. Karena banyak jiwa-jiwa di luar sana yang rindu untuk mengetahui kebenaran Tuhan ini. Dan kita sudah Tuhan pakai. Ya, saya salut dengan Pak Danijo. Sampai saat ini beliau pun tetap, walaupun usia kita sudah lansia ya, Pak Danijo ya. Jadi jangan pernah putus semangat. Saya dikatakan, anak saya sendiri, Mama, kalau sudah begitu, lebih baik berhenti. Kita jadi anggota jemaat biasa aja deh. Tapi kenapa pikiran dan hati saya tidak bisa lepas itu? Saya nggak bisa melepaskan jemaat-jemaat ini. Mari saudaraku, dengan semua ini, kita bangkit. Kita bergandengan tangan. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang Tuhan pakai untuk turun. Karena tidak semua, walau pendeta sekalipun, belum tentu bisa turun ke bawah. Kitalah ujung tombak untuk ngobrak-abrik lahan ini. Dan di situ akan ketemu jiwa-jiwa yang sudah Tuhan persiapkan untuk diselamatkan. Mari kita bangkit, kita bekerja sama, saling menopang, saling memberikan motivasi, saling bergandengan tangan. Karena dengan inilah kita ditugaskan Tuhan sampai saat ini. Biar kita selalu menyerahkan segala sesuatu. Saya yakin dan percaya begitu besar fitnah ini untuk saya, tekanan untuk saya. Tapi saya akan dimampukan oleh Tuhan melewati semua ini. Bersama Pak Yus,
kami akan tetap menjalani ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kami akan siap untuk masuk. Satu hal yang saya bersyukur, bulan lalukah kapan yang ada motivasi dari Pak Tampu Bolon yang kita ikut dari Adventist Global Mission ya? Bulan lalu. Nah, bulan lalu ya? Oke. Itu saya langsung kerjakan. Dan saat ini saya sudah dipanggil untuk menghadap Kadis Kemenak. Hari Senin besok saya akan menghadap Kepala Dinas Kemenak untuk melanjutkan karena kami didukung. Saya sudah masuk ke FKUB, dari FKUB lah dengan pendeta-pendeta hari Minggu. Bagus Bu Grace, tidak ada yang orang mau ngasih gratis kayak gitu. Kalau Bu Grace siap, kami dukung. Puji Tuhan dengan motivasi yang dibawakan kemarin dari Pak Tampu Bolon sangat luar biasa, dan kami mencoba untuk menanulir, untuk melakukan, dan Tuhan memang sedang buka jalan itu. Mari saudaraku, di tempat-tempat kalian pun ada instansi pemerintah. Jangan takut, masuk saja. Disitulah jiwa-jiwa banyak di dalam situ. Jadi mari kita sama-sama saling bekerja. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan patah semangat. Itu motivasi dari kami. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bu Grace atas kesaksian yang luar biasa, di mana Bu Grace ini memiliki pergumulan, ya, walaupun mempunyai pergumulan, Ibu Grace yang saya tangkap jangan pernah menyerah dalam penginjilan, ya. Dimanapun kita berada, jangan pernah menyerah dan apalagi mundur, ya, jangan pernah, karena semangat selalu, karena jiwa-jiwa di luar sana membutuhkan apa? Membutuhkan kerinduan untuk mengenal kebenaran. Terima kasih Bu Grace atas kesaksian yang luar biasa. Kiranya kesaksian ini membawa kita semua yang hadir di tempat ini merasa termotivasi untuk melakukan segala yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Baik, di sini saya ingin mengumumkan kepada kita semua bila mana ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara semuanya tentang apa yang dilakukan oleh para TSPM ataupun apa yang sudah dilakukan oleh para TSPM di dalam kesaksiannya, boleh disampaikan di kolom chat Zoom ini. Baiklah, kita akan lanjutkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Bona. Silakan Ibu Bona, perkenalkan di mana tempat pelayanannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat Sabat untuk kita semua. Saya tahu kehidupan yang kujalani tidak selalu mudah. Tapi yang aku tahu, Tuhan itu selalu bersama saya tentunya. Dia menuntun saya, mempersiapkan saya, dan mau menerima kemenangan itu. Saya perkenalkan, saya adalah Cecilia Bonaventura. Saya TSPM yang ditempatkan oleh Conference DKI Jakarta di MT Haryono 1 yang membina lansia dan anak-anak yang memang belum beruntung. Di tempat ini saya merawat 3 lansia. Ada yang umur 94 tahun, itu namanya Pak Arifin. Ada yang umur 78 tahun, Ibu Pardede. Ada yang umur 65 tahun, itu Pak Tony. Dan di sini ada anak-anak yang kami rawat juga. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi di rumah singgah ini, namanya dari latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dijadikan satu di dalam satu rumah.
itu sangat sulit sekali. Temperamen mereka kadangkala namanya kita urus orang tua, itu akan kembali ke anak-anak. Tapi saya berusaha untuk bisa melayani mereka. Berusaha untuk bisa memberikan mereka rasa nyaman. Walaupun sebetulnya saya sendiri mungkin sedang stres, sedang pusing, sedang sakit hati, segala macam. Tapi itu semua saya layani karena saya ingin melayani. Background saya seorang istri dari tentara. Suami saya masih Muslim. Dan saya belum lama dibaptis, baru sekitar 6 tahun yang lalu. Saya dibaptis oleh pendeta Melvin Malau dengan anak saya, Dharma. Saya ingin melayani Tuhan, dan saya ingin sekali dekat gitu dengan Tuhan. Karena selama ini hampa hidup saya. Tapi setelah saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, banyak sekali sukacita, banyak sekali kemenangan yang saya dapatkan di dalam kehidupan saya. Saya melayani di rumah singgah ini milik MT Haryono 1. Untuk menyatukan orang-orang ini sangat sulit sekali ya, karena dari background yang berbeda. Tapi saya berusaha untuk mereka untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, mengenal kebaikan-kebaikan Yesus dengan membuka Alkitab. Setiap ada renungan pagi, saya bawa. Dan kalau malam, kami juga ada renungan malam, supaya mereka bisa mengenal Tuhan itu sungguh baik, sungguh luar biasa. Karena tanpa kuasanya, tanpa pertolongannya, kita itu bukan siapa-siapa. Di sini saya kedatangan tamu di mana kehidupannya sangat ruwet, runyam dengan 3 orang anak. Dia bawa ke dalam rumah singgah ini. Lalu berikut baru dia 1 bulan di sini, dia bawa suaminya yang dari seberang sana, agama yang berbeda. Tapi puji Tuhan, kemarin dia sudah mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Itu saya senang sekali. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya bisa banyak menangkan jiwa, tapi hanya 1 jiwa yang saya belum bisa menangkan. Dan itu sulit buat saya. Di kesempatan ini mungkin kalau ada yang mendengar kesaksian saya, tolong bantu dalam doa agar suami saya dia mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena hanya itu yang saya inginkan. Hanya itu yang saya rindukan. Saya bisa memenangkan banyak jiwa di luar sana. Tapi 1 jiwa saya belum bisa menangkan. Di kesempatan ini, tolong bantu saya dalam doa agar apa yang saya inginkan
itu dapat tercapai. Tapi saya tidak akan menyerah karena di dalam ada apa? Saya kalau baca di dalam Alkitab, kalau saya sedang stres atau merasa tertekan, saya baca di situ ada di Mazmur 23. Saya senang sekali dengan Mazmur itu. Itu menguatkan saya, Mazmur 23. Bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan. Jadi saya yakin dan percaya, Tuhan akan penuhi semua apa yang saya inginkan. Saya tidak banyak memberikan kesaksian. Mungkin saya hanya menyampaikan bahwa God is good all the time. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Bona yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Ya, kita mendengarkan bagaimana perjuangan Ibu Bona. 6 tahun yang lalu Ibu Bona dimenangkan oleh Tuhan. Atas kebaikan Tuhan, Ibu Bona dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. Namun, Ibu Bona mempunyai kerinduan. Selain Ibu Bona ingin menyampaikan kebenaran kepada orang-orang sekitar, dia mempunyai pergumulan bahwa suami yang dicintainya ingin dimenangkan juga. Kita bawa dalam doa untuk suami dari Ibu Bona, kiranya Tuhan yang akan menyertai dan akan menjamah suami dari Ibu Bona. Baiklah. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih sama-sama Ibu. Baiklah, kembali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa bila mana ada saudara-saudara sekalian ingin menyampaikan pertanyaan kepada kami, boleh disampaikan nanti di kolom komentar dari Zoom ini. Baiklah, kita akan mendengarkan kesaksian yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pastor Joshua Gracia Simbolon. Kami persilakan kepada Pastor Joshua. Baik, shalom. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Suara saya kedengaran ya? Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatan sudah diberikan oleh penyelenggara talk show kita pada sore Sabat ini kepada saya. Mungkin kita sudah dengarkan dua kesaksian yang sangat luar biasa, bagaimana perjalanan pelayanan baik dari Ibu Grace tadi dan Ibu Bona. Namun pada saat ini saya akan coba untuk memberikan suatu motivasi, karena di poster kita ada satu tema yaitu motivasi. Bagaimana mengatasi gangguan dan hambatan dalam pelayanan penginjilan. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Saya bernama Joshua Gracia Simbolon dan saya ditempatkan di pelayanan di Jemaat Prisma Jakarta. Dan saat ini saya memegang satu cabang yaitu di daerah Tanjung Priok yang namanya Sungai Bambu, Sudarso. Baik, saya coba akan share screen motivasi penginjilan yang akan saya bagikan. Baik, terlihat jelas ya screen saya. Oke. Bagaimana kita mengatasi gangguan dan hambatan dalam pelayanan penginjilan? Karena kita pada saat ini melayani di daerah perkotaan, maka saya menambahkan satu kata di perkotaan. Pertanyaan yang bagi kita, mengapa kita harus menginjil? Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 jelas di sana dikatakan perintah agung yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada saat itu dan tentunya kepada kita pada saat ini. Saya akan bacakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi jelas, perintah agung daripada Yesus Kristus kepada kita semua, bahwa kita disuruh untuk pergi, dan kita harus menjadikan semua bangsa murid kita. Dan pada akhirnya, kita akan tuai mereka dalam baptisan, dan mereka akan mengenal akan kebenaran Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tentunya adalah tugas yang diberikan kepada kita masing-masing sebagai TSPM, bahkan orang awam sekalipun. Dan yang kedua, mengapa kita harus menginjil? Dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 16, bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini sangat penting. Ayat ini sangat penting dalam memotivasi kita, dalam penginjilan kita. Dikatakan bahwa menginjil itu adalah suatu keharusan bagi kita setiap umat-umat Tuhan. Dan dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini penting. Karena kehidupan kita adalah salah satu contoh di dalam penginjilan. Itu sebabnya gereja kita pada tahun ini memberikan tema menjangkau dunia gaya pola hidup Kristiani. Dari cara pola hidup kita, orang akan menilai bagaimana kita bisa mengabarkan Injil itu kepada mereka melalui kehidupan kita. Selanjutnya ada pandangan roh nubuat yang ditulis oleh Nyonya White di dalam buku Pelayanan yang Membahagiakan halaman 104 paragraf keempat, dikatakan semua orang yang terlibat dalam penginjilan adalah tangan penolong bagi Allah. Mereka adalah mitra kerja para malaikat. Terlebih lagi, mereka agen manusia dengan siapa para malaikat melaksanakan misinya. Jadi jelas dikatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam penginjilan itu adalah tangan penolong bagi Allah. Jadi berbanggalah kita bila mana kita giat di dalam pergerakan penginjilan. Karena kita bukan hanya menolong sesama kita dalam penginjilan. Tetapi dikatakan apa? Roh nubuat katakan bahwa kita adalah penolong bagi Allah. Dan kita dikatakan adalah mitra kerja daripada para malaikat. Terlebih lagi mereka adalah agen manusia dengan siapa para mereka melaksanakan misi. Ini penting. Jadi pekerjaan Injil itu selain dikatakan tadi oleh ayat sebelumnya bahwa adalah suatu keharusan, itu juga menjadi poin utama bagi kita dalam menginjil. Kita akan dikatakan menjadi mitra kerja para malaikat ataupun penolong bagi Allah. Ada suatu metode penginjilan yang perlu kita ikuti, yaitu metode penginjilan Yesus Kristus sendiri. Dalam buku Membina Kebahagiaan Sejati jelas sana disebutkan, metode Yesus saja yang akan memberi keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Al-Masih bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku. Ada 5 poin yang perlu kita perhatikan dari kutipan ini. Dari perjalanan kehidupan Yesus Kristus di dunia ini, ada 5 hal yang ia lakukan menjadi metode penginjilan di dalam cara penginjilan yang ampuh bagi kita boleh buktikan. Yang pertama, bergaul dengan setiap orang. Tentunya kita sebagai makhluk sosial, kita pastilah melaksanakan hal ini, yaitu bergaul terhadap setiap orang. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika ia hidup dalam pelayanan di dunia ini. Dan yang kedua adalah menunjukkan rasa simpatinya kepada mereka. Ini penting, bagaimana setelah kita bergaul, kita juga menunjukkan rasa simpati kita kepada mereka. Selanjutnya, hal yang ketiga adalah melayani kebutuhan mereka.
Melayani kebutuhan mereka ini bisa dalam hal seperti pandemi ini, banyak orang kesusahan di luar sana, kita bantu, kita berikan bantuan bansos berupa sembako-sembako yang sudah kita laksanakan hari demi hari sebagai TSPM. Saya lihat foto-fotonya banyak, membagikan bansos ini penting, melayani kebutuhan mereka. Hal yang keempat, setelah kita dapati simpati mereka, melayani kebutuhan mereka, dan pada akhirnya, setelah kita melakukan semua hal ketiga itu, dan hal yang keempat kita dapatkan, yaitu memenangkan kepercayaan mereka. Setelah kita memenangkan kepercayaan mereka, dan mereka sudah sangat percaya kepada kita, tentunya kita katakanlah, lalu memanggil mereka, ikutlah aku. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan. Inilah kelima hal metode penginjilan yang Yesus Kristus lakukan di dunia ketika dia hidup dalam pelayanan di dunia sebelum ia mati bagi kita di kayu salib. Ini hal yang penting untuk kita laksanakan di dalam penginjilan kita, khususnya di kota-kota, di tempat kita masing-masing. Pertanyaannya, kemana kita menginjil? Kemana kita pertama kali harus menginjil? Dalam Kisah Para Rasul 1:8 jelas yang dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada 4 tempat yang dikatakan di ayat ini, yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita kupas apa artinya 4 tempat ini. Kemana kita harus menginjil? Yerusalem itu digambarkan adalah keluarga kita sendiri. Baik ayah, ibu, suami, istri, anak, kakak, dan adik. Itulah Yerusalem yang harus kita injili terlebih dahulu. Yang kedua, Yudea, yaitu keluarga besar kita. Lepas dari keluarga di rumah ya, keluarga besar, yaitu contohnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu-sepupu kita, dan keluarga besar kita yang lainnya. Dan yang ketiga, Samaria. Samaria seperti kita ketahui, Samaria dan Yerusalem itu mereka ada gap di antara keduanya. Sehingga di Samaria ini banyak orang-orang kafir pada saat itu. Dan artinya adalah, ke Samaria artinya kita menginjil kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Yang belum pernah mengenal akan Yesus Kristus. Dan terakhir, kemana kita harus menginjil? Ke ujung bumi. Arti ujung bumi adalah di mana saja kita berada, kita harus menginjil. Kita pergi ke Kalimantan, kita menginjil. Kita pergi ke Sumatera, kita menginjil. Bahkan kita pergi ke luar negeri pun, kehidupan kita tidak akan berubah, yaitu untuk menginjil. Ini penting bagi kita. Dan pada akhirnya, saya tidak lama-lama, dan pada akhirnya, ayat kesukaan yang saya sering baca, dan tentunya bagi kita sering hidupkan dalam kehidupan kita. Roma 12, ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Pada akhir ini, saya ingin memotivasi kita, baiklah kita boleh melaksanakan poin-poin yang telah saya bagikan ini. Hari demi hari, mungkin sudah ada yang melaksanakan. Mari kita lanjutkan motivasi kita. Mari kita lanjutkan roh penginjilan kita. Sehingga kita mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali menyongsong dia di angkasa sana untuk naik bersama-sama ke dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pastor Joshua, yang dimana Pastor Joshua memberikan motivasi kepada kita bagaimana harusnya kita dalam penginjilan. Ya, dalam Roma 12 tadi dikatakan, janganlah kerajinan kendur. Baiklah, kiranya yang disampaikan ataupun motivasi yang disampaikan oleh Pastor Joshua membawa kita dimanapun berada, kita tetap
semangat dan kerajinan kita juga tidak kendor. Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Pastor Ruli Pongilatan. Silakan, Pastor. Ya baik, Shalom, selamat sahabat pagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya secara pribadi. Berbicara mengenai tentang hambatan dan tantangan di dalam penginjilan, tentunya di setiap tempat kita memiliki keunikan dan problema penginjilan masing-masing. Tapi satu hal yang perlu saya tekankan bahwa Yesus itu baik. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar yang terbaik, sebesar apapun masalah kita, seluar biasa apapun masalah kita, tapi tidak lebih luar biasa daripada Yesus kita. Tahun 2020 adalah merupakan tahun pelayanan bagi saya di Conference DKI Jakarta ini. Penginjilan di perkotaan memiliki nilai seni tersendiri. Karena sebelumnya saya pernah melayani di daerah Papua, dan beda lagi cerita di sana. Awal Maret, saya ditugaskan oleh Departemen Adventist Mission sebagai TSPM di daerah Cicurug, Sukabumi. Itu adalah merupakan daerah yang di mana belum ada gereja Advent. Dan saya akan membagikan sedikit bagaimana pengalaman pelayanan saya di sana. Singkat cerita, saya mendapatkan SK dan ditugaskan di daerah Cicurug, Sukabumi. Saya tidak bisa menolak akan SK ini. Tapi saya bertanya-tanya dalam hati terlebih dahulu. Tuhan, saya sanggup gak sih? Saya bisa gak Tuhan di tempat ini? Di suatu tempat yang saya belum pernah lihat. Tapi saya teringat akan satu ayat yang berkata demikian. Saya teringat apa yang 1 Korintus 9 ayat 16 katakan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya tahu saya tidak boleh tolak panggilan itu. Karena itu sudah didoakan dan artinya Tuhan tahu bahwa saya sanggup dan mampu untuk melewati itu semua. Dan akhirnya benar. Di awal bulan Februari, saya ditempatkan SK daerah Cicurug, merupakan cabang sekolah sahabat di sana. Anggotanya belum terlalu banyak, kurang lebih ada 3 keluarga sampai 4 keluarga di sana. 1 bulan di dalam pelayanan, selama pelayanan di sana, saya membawa kegiatan saya itu berupa mengajar les dalam bahasa Inggris. Seperti yang tadi Pendeta Joshua sampaikan, bagaimana kita harus bersahabat terlebih dahulu kepada orang-orang yang akan kita sampaikan, kita temui. Jadi metode yang saya gunakan di sana adalah membuka les bahasa Inggris. Jadi saya mengajar les bahasa Inggris, meskipun keterbatasan hal-hal, tapi saya berusaha untuk melakukan itu. Dari situ saya menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar situ, karena saya mengajar anak-anak dalam bahasa Inggris. Selama 1 bulan, dalam pelayanan, kurang lebih baik-baik saja dalam pelayanan. Adapun tantangan-tantangan kecil yang kami hadapi, tapi saya mendoakan itu. Semoga Tuhan dapat buka jalan yang terbaik. Singkat cerita, saya akan menceritakan bagaimana luar biasanya pengalaman yang Tuhan izinkan saya lihat di Cicurug, Sukabumi. Di tanggal 10 Maret kalau tidak salah, itu hari Selasa saya ingat, saya ditelepon oleh anggota jemaat saya yang ada di Cicurug, Sukabumi. Dia sampaikan demikian, pendeta, jangan pergi ke Sukabumi dulu, karena di sana keadaan lagi tidak kondusif. Saya tanyakan, ada apa? Kenapa? Karena anggota jemaat kita yang bernama Pak Onil itu sudah ditangkap. Itu sudah ditangkap oleh polisi. Dan sekarang keberadaannya sudah ada di Polres Sukabumi yang ada di Pelabuhan Ratu. Kala itu, saya tidak ada di tempat karena oma saya sedang meninggal. Jadi kala itu saya ada di Jakarta, dan saya mendengar kejadian itu semakin terpukullah hati saya. Akhirnya kami sampaikan perihal ini kepada pimpinan, yaitu Pendeta Melvin Malau.
sikap, tanggap, dan cepat yang Pendeta Melvin lakukan membuat saya terkesan. Di hari Rabu, saya melaporkan di hari Selasa, dan hari Rabunya kami berangkat pagi-pagi benar. Kami berangkat dari gedung MT Haryono menuju ke Cicurug bersama dengan Pendeta Melvin dan Pak Siregar. Jam 6 kami berangkat dari kantor GPA MT Haryono. Sesampainya di Sukabumi, saya ingat kala itu jam 8 pagi kami sudah sampai di Cicurug, tapi masih harus dilanjutkan sampai ke daerah Pelabuhan Ratu, kurang lebih masih ada 1 jam sampai 1,5 jam lagi dalam perjalanan. Ketika pergi sampai di sana, tidak semulus dan tidak semudah yang dibayangkan. Teringat bagaimana Pendeta Melvin berbicara dengan para pimpinan polisi yang ada saat itu, tetapi mentah begitu saja. Secara manusiawi, saya hanya bisa berdoa karena pasrah entah apa yang Tuhan mau sebenarnya. Anggota kami belum lepas dan sebagainya. Dan akhirnya, setelah melalui berbagai perbincangan, Pendeta Melvin diberitahu dan kami diberitahukan bahwa anggota jemaat kami yang namanya Pak Onil itu sekarang sudah berada di Polsek Parungkuda. Ketika setelah melakukan itu, kami dari Pelabuhan Ratu sontak segera bergegas menuju ke Polsek Parungkuda. Saudara, ketika sampai kami di Polsek Parungkuda, kami tidak diizinkan untuk bertemu oleh Pak Onil. Bahkan yang membuat hati saya terguncang adalah kami mendengar kabar bahwa Pak Onil ini yang ditahan polisi, dia telah menandatangani perjanjian bahwa dia akan kembali ke agamanya yang sebelumnya, itu agama Muslim. Dan inilah yang membuat bergumul kami kala itu. Dan kami tidak disambut dengan baik di polsek itu juga. Bahkan pimpinan gereja kita pun itu diabaikan begitu saja. Tapi saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Maka itu saya sangat salut kepada Pendeta Melvin dan Pak Siregar yang telah berjuang juga. Singkat cerita, kami berbincang dengan penuh tantangan dan hambatan yang dihadapi ketika di Polsek. Tidak lama kemudian, kami melihat adanya Pak Onil. Ketika Pak Onil ada, dia sampaikan bahwa dia sudah tidak mau lagi ikut-ikut gereja kita, karena dia trauma dan sebagainya, dia takut dan sebagainya. Tak hanya sampai di situ, anggota kami juga yang ada namanya Pak Simanung Khalid, itu sementara dikejar-kejar oleh, dicari-cari oleh pihak yang berwenang. Karena tuduhan yang disampaikan kepada kami ialah melakukan kristenisasi di daerah Jawa Barat. Saya akan bagikan sedikit, ini adalah merupakan contoh tuduhan yang diberikan kepada kami. Ya. Kalau saudara perhatikan nih kan, nih. Izin melaporkan perihal dugaan perekrutan masuk agama Kristen. Pada hari Senin 9 Maret 2020 pukul 23. Saudara Endang usia 46 tahun, pekerjaan, dan sebagainya, saya akan persingkat oleh pihak Polsek Cicurug. Saudara Endang ditangkap oleh Polsek Cicurug berdasarkan informasi dari warga masyarakat. Saudara Endang, yaitu Pak Onil ini, diduga melakukan merekrut orang untuk masuk agama Kristen. Adapun cara atau teknisnya, Saudara Endang merekrut adalah setiap satu orang mendapat upah 3 juta. Nah, ini adalah fitnahan yang dituduhkan kepada kami. Bagaimana mungkin kami memberikan 3 juta kepada orang tiap kali membaptis? Ini tuduhan. Apabila ada yang sudah ikut agama Kristen katanya, si korban dapat uang 100.000. Saudara Endang telah merekrut warga masyarakat yang masuk agama Kristen sebanyak 2 orang. 2 orang tersebut yakni Saudara Soma dan Udin. Kedua korban kristenisasi beralamat di Cibeber Hilir, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, sedangkan untuk praktek ibadahnya berada di Ruko Cidahu, alamat jelas belum diketahui. Selanjutnya kasus tersebut ditangani Polsek Cicurug, Bangsit selanjutnya akan dilaporkan. Demikian. Ini adalah merupakan tuduhan palsu yang dituduhkan kepada kami di dalam pelayanan di sana. Lihat, ini adalah contoh-contoh yang hal-hal yang didapat di sana. Nih. Masih tetap di keesokan harinya di tanggal 10,
Lihat ada masih tetap sama, ini adalah nih. Hadir dalam kegiatan tersebut ada Bapak Camat juga, ada Polsek Parungkuda, ada dan Ramil Parungkuda, ada Kepala Desa Babakan Jaya, dan ada Ketua RT setempat. Ini adalah merupakan tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa kepada kami. Lihat di sini disebut nama saudara Simanung Kalit ke Jakarta menggunakan mobil sewa dari saudara Sugino seharga 600.000 dan saudara Simanung Kalit mengharamkan kopi dan rokok. Ini merupakan ajaran yang mungkin yang disampaikan Pak Simanung Kalit tentang pengenalan Advent tersebut. Nah, di sini lihat ya, pukul 2 WIB, ruko dibongkar oleh pemerintah desa Babakan Jaya. Jadi ruko di mana tempat kami biasa beribadah itu dibongkar dan disaksikan oleh anggota Polsek Parungkuda, anggota Koramil Parungkuda, dan perwakilan keluarga pemilik ruko. Dan ditemukanlah beberapa Alkitab, beberapa buku panduan agama Kristen, sertifikat baptisan, buku lagu rohani, beberapa kwitansi. Jadi itu adalah merupakan hal-hal yang kami alami dalam pelayanan di daerah Cicurug, Sukabumi. Saya masih muda, saudara. Masih banyak saudara-saudara yang lebih tua. Tapi saya cuma bisa berdoa dan berserah sama Tuhan Yesus. Yang paling membuat saya khawatir kala itu ialah, karena di dalam ruko itu ada ijazah saya, barang-barang berharga saya, dan saya tidak tahu nasibnya. Bersyukur karena kala itu saya tidak ada di lokasi. Perlu saudara ketahui bahwa ruko di mana tempat saya tinggal, itu adalah merupakan juga tempat sekaligus kami beribadah yang dibongkar. Keseharian saya, aktivitas saya itu berada di ruko situ. Andai saja kala itu omah saya tidak meninggal, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya kala itu. Tapi saya bersyukur karena Tuhan masih menyelamatkan saya. Sebab penuturan dari polisi yang disampaikan kepada kami kala di kantor Polsek Parungkuda saat itu ialah ruko itu hampir dibakar oleh massa. Tetapi polisi segera cepat menutup ruko itu, sempat dibongkar, dan saya melihat juga kunci ruko itu telah diganti dan sudah disegel oleh polisi. Sehingga tidak jadi dibakar. Tapi yang sangat saya sesalkan juga karena kami tidak bisa mengambil barang-barang kami di situ. Saya berdoa. Akhirnya kami, Pendeta Melvin dan Pak Siregar, kami pulang dengan tidak mendapatkan hasil apa-apa karena ditolak oleh mereka. Kedua kalinya saya datang ke tempat itu bersama dengan bapak saya. Karena bapak saya adalah Muslim, saya berpikir mungkin ketika panggil bapak saya mungkin akan ada pembelaan lain dan sebagainya. Tetapi tetap juga sama tidak. Saya sampaikan kepada Pendeta Melvin bahwa sudah 2 kali ke sana dan masih tetap sama dimentahkan. Saya bergumul, saudara, saya berdoa. Tuhan, kenapa di awal dalam pelayanan saya, Engkau izinkan saya untuk melalui ini semua? Tapi saya percaya ada satu ayat yang mengatakan bahwa ujian yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita itu tidak melampaui batas kemampuan kita. Dan itu yang membuat saya kuat kala itu. Saya cuma bisa berdoa. Dan nasihat bijak yang selalu disampaikan oleh pimpinan kami, Pendeta Melvin, tetap selalu berikan saya semangat dan tetap sampaikan bahwa, Maruli, kau harus bersabar, kau bersabar, dan bersabar. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Tapi Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan saya. Saya sampaikan, hari Selasa kemarin, entah apakah sebuah kebetulan, tapi saya ingat kejadian pembongkaran itu terjadi hari Selasa, dan Tuhan izinkan di hari Selasa juga, pada hari Selasa yang kemarin, dalam minggu yang berjalan yang lalu ini, saya dibantu oleh Ibu Bona bersama dengan mama saya, bersama dengan anaknya Ibu Bona, Dharma, dan Pak David, kami pergi ke daerah Cicurug lagi. Awalnya perjalanan kami itu tidak mudah. Ketika kami sampai ke Subden POM yang ada di kota Sukabumi, masih saja dimentahkan. Saya terlihat di situ, Ibu Bona begitu sangat stres juga, dan apalagi saya secara pribadi. Tapi saya hanya bisa berdoa, Tuhan Yesus, tolong. Di Subden POM, kami dimentahkan.
tidak ada jalan keluar. Tapi saya salut sama Ibu Bona, yang tadi sudah memberikan kesaksian yang kedua tadi. Dia tidak menyerah sehingga kami juga semakin bersemangat lagi. Akhirnya, ayolah kita langsungkan ke Koramil. Karena Ibu Bona, puji Tuhan, suaminya adalah merupakan anggota POM juga, jadi saya bersyukur melalui Ibu Bona dan suaminya telah membantu kami juga. Akhirnya di Koramil baru ada titik terang. Meskipun kami harus mengeluarkan biaya, tapi puji Tuhan ada titik terang. Dan saya percaya itu adalah merupakan jawaban atas doa. Singkat cerita, karena sudah ada titik terang, setelah dari Koramil, kami pergi langsung ke ruko itu. Dan ruko itu langsung bisa dibuka dengan pertolongan Tuhan Yesus. Saya melihat di situ betapa luar biasanya Tuhan Yesus saya. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus kami. Pada saat itu saya menyaksikan mama saya dengan Ibu Bona yang selalu berdoa. Ketika mendengar kabar bahwa kami boleh masuk, mereka langsung berpelukan dan saya juga menangis dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kasih-Mu sehingga saya bisa dapat mengambil barang-barang saya kala itu. Dan ini adalah merupakan cuplikan dari saya setelah mengambil barang-barang saya. Ya, itu adalah merupakan tadi video bagaimana saya secara pribadi bersama dengan mama saya, Ibu Bona, Dharma, dan Pak David melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kami. Dan itulah tantangan dalam pelayanan yang ada di Conference DKI Jakarta ini yang saya hadapi secara pribadi, tapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya di dalam pelayanan. Adalah Tuhan Yesus yang sama yang akan tetap memberkati saudara-saudara di dalam pelayanan manapun. Jangan menyerah, jangan berputus asa, karena Tuhan pasti buka jalan yang terbaik. Ini adalah merupakan ayat yang memberikan penguatan saya secara pribadi dalam Ayub 23 ayat 10. Berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan izinkan ujian hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tempatkan kita di dalam pelayanan yang mungkin singanya banyak di situ. Tantangannya banyak di situ. Tapi Tuhan tahu kita sanggup dan kita mampu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu jalan hidup kita. Seandainya ia menguji saya, seandainya ia menguji kita, maka ada rencana yang indah darinya. Karena ia inginkan bahwa kita akan timbul sama seperti emas. Saudara, ingat, hanya emas yang murni yang dibakar, hanya emas yang murni yang dipukul, hanya paku yang lurus yang dipukul. Ketika saudara setia di dalam pelayanan, bukan berarti saudara akan terlepas dari tantangan itu. Tapi satu hal yang pasti, Yesus yang kita sembah akan menghalaukan itu semua dan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Satu hal yang saya tahu, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Tetap bersabar, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pendeta Melvin, yang adalah sebagai pimpinan gereja kami dalam Departemen Adventist Mission ini, yang senantiasa memberikan saya semangat, penguatan, doa, bahkan dana juga beliau keluarkan, bahkan biaya pribadi juga beliau keluarkan.
Saya tidak bisa membalas kebaikan Pendeta Melvin, maupun juga Ibu Bona dan keluarga, Pak David, dan semua rekan-rekan TSPM, bahkan jemaat-jemaat yang senantiasa mendoakan saya. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati saudara-saudara semua. Demikianlah pelayanan, tantangan dan hambatan, dan saya memberikan motivasi bahwa jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus yang telah memimpin saya untuk keluar dari permasalahan ini adalah Tuhan Yesus yang sanggup dan sama untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara-saudara semua. Demikianlah saya, Ruli Pengilatan, melaporkan dari Cabang Sekolah Sahabat, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Ruli. Kiranya firman ataupun kesaksian sudah diberikan kepada kita, itu dapat menguatkan kita di dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Baiklah, kepada kita semuanya, tamu-tamu kami, saudara-saudara semuanya, bila mana ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan, boleh dihidupkan videonya dan angkat tangan. Nanti pertanyaannya ditujukan kepada siapa, boleh ditanyakan. Mohon izin waktu sedikit boleh? Oke, silakan Ibu Grace. Sangat memotivasi sekali. Apa yang tertulis di Alkitab, kami jalani, kami hadapi. Karena kita akan dihadapkan oleh penguasa-penguasa dunia. Tetapi disitulah kita bisa mengatakan, saya waktu itu dihadapkan oleh petinggi-petinggi. Kebetulan suami saya yang dulu itu adalah dari ABRI, dari polisi ya. Kami dihadapkan oleh pimpinan-pimpinan jenderalnya, ditanyakan, Ibu, sekarang kami tanya, apa agama Ibu? Dengan lantang saya katakan, saya pengikut Tuhan Yesus. Tapi Ibu tahu, Ibu akan kehilangan hak Ibu. Kalau Ibu enggak kembali ke Muslim, enggak masuk ke Muslim. Saya katakan, saya tidak bisa mengecewakan Tuhan untuk kedua kalinya. Cukup sekali, dan itu sangat berat, saya katakan. Jadi, tapi Ibu benar tidak bisa kembali ke, tidak mau ikut ke Muslim? Tidak. Jadi dalam hal ini, dimanapun kita berada, tantangan sangat besar, tetapi kita berpegang pada Tuhan Yesus. Dia yang akan mengeluarkan kita. Kita bersyukur bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus kita itu kaya. Tuhan Yesus kita itu baik. Tuhan Yesus kita lah yang memimpin kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Bona. Ibu Grace. Ya, Ibu Grace. Oke, kepada saudara-saudara semuanya, waktu untuk bertanya sudah bisa dimulai. Bila mana ada teman-teman ataupun saudara-saudara semuanya yang ingin bertanya kepada kami para TSPM, apa saja kendala-kendala yang kami alami dan bagaimana cara mengatasinya, boleh ditanyakan. Oh, mungkin tamu-tamu kami semuanya sudah sangat jelas bagaimana kami semua para TSPM yang ditempatkan di Conference Jakarta menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, namun kami tetap mempunyai semangat untuk di dalam penginjilan. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, ada satu lagi kesaksian yang ingin kita dengarkan, yaitu dari Pastor Renly Suling. Boleh dihidupkan videonya, boleh disampaikan bagaimana kendala di dalam pelayanannya. Silakan Pastor Renly Suling. Oke, baik. Selamat sahabat. Kedengaran suara saya? Baik, puji Tuhan, pada saat ini saya bersyukur karena bisa bersama-sama dengan Departemen Global Misi, ada TSPM di sini yang sudah berpengalaman, bahkan para pendeta dan juga kaum awam tergabung. Tadi saya sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Ibu Grace, dari Pastor Joshua, Pastor Ruli, dan juga rekan yang lain. Terima kasih Pastor Ortega yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bersaksi. Jadi saya juga pendatang baru di DKI Jakarta. Saya baru mau 1 tahun, kurang lebih di kota besar ya, di ibu kota negara. Yang lalunya saya berasal dari Indonesia Tengah,
Saya juga pernah pelayanan di Papua dan saya tiba di tempat ini. Nah, memang saya di saat melayani di daerah yang mungkin tidak sama seperti Jakarta, kota besar, ada masalah-masalah yang saya hadapi, tantangan-tantangan yang saya hadapi, dan itu semua puji Tuhan dilewati dalam penyertaan Tuhan. Tapi izinkan saya untuk memberikan kesaksian sedikit ketika saya datang ke Jakarta. Luar biasa ya, kalau misalnya kita seorang hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di daerah-daerah kecil, agak mudah kita untuk berkomunikasi dengan sesama kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di jalan, seperti di tempat yang sebelumnya. Saya bertemu dengan orang jalan bisa selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, istilah Xiaomi itu karena di daerah kan disampaikan. Tapi sebenarnya di Jakarta luar biasa, begitu padat orang. Bahkan saudara-saudara sekalian, kita masuk saja di kereta ya, ketika mulai perjalanan, aduh, ampun, apalagi jam 8 pagi atau jam luar biasa. Saya waktu datang ke Jakarta saya pikir, Tuhan, ini bagaimana ini? Begitu sulit bagi saya melihat keadaannya. Karena tema kita pada sore ini kalau tidak salah penginjilan kota ya, atau city evangelism atau urban evangelism. Jadi memang waktu datang bukan latar belakang dari daerah kota besar. Datang ke tempat ini agak susah saya untuk berpikir bagaimana atau bisa masuk dalam penginjilan kota. Ya. Tapi puji Tuhan, saya bisa melayani bersama-sama dengan Global Misi di Jakarta, bahkan sama-sama pelayanan sebagai aset gembala di Taman Harapan. Dan saya baru, karena saya pendatang belajar metode penginjilan ada di DKI Jakarta beberapa saat yang lalu, pernah sama-sama dengan Steruli, Ibu Grace, biasa siang tadi, kami sama sharing dan pelayanan bersama-sama. Ini yang saya dapati adalah di besar, ya para saudara-saudara yang sempat nonton di Facebook, di kota besar, kita lepas dari yang nama kelompok pendalaman Alkitab. Karena kalau kita akan satu dodor dari rumah, maka kita mungkin bisa kehabisan waktu. Langkah baiknya adalah keterlibatan kita semua, dan kita membuat kelompok-kelompok yang ada. Nah, di Perbo ada satu kelompok. Sementara ini kami jalan bersama dengan beberapa tuh. Juga ada Ibu Grace yang saya sudah pernah melawat juga sama-sama Ibu Grace. Tapi kami waktu di Pasar Rebo ini ada beberapa tamu menjadi pergumulan kami. Setiap Kamis malam kami sering adakan KPA ya. Dan di sini saya lihat bahwa kuah KPA sangat berlaku. Ada satu ibu, saya sudah mengajarkan dia tentang sebat, saya sudah mengajarkan dia kebenaran tentang makanan, minuman, ya, doktrin tentang ini dan itu, rencana keselamatan, bahas tentang doktrin. Hampir selesai kami ajar. Tapi di sana waktu kami mau berikan panggilan, ya, saya si ragu dan kira ibu ini mau enggak keluarga mereka untuk mereka bisa bergabung dengan kami. Masih ada keraguan bagi saya. Saya memberikan panggilan kepada mereka gimana. Tapi menariknya ini saudara-saudara sekalian. Sebelum kami membuat panggilan, ada peristiwa yang terjadi kita rasanya itu fit. Nah, yang lebih dari bulan Maret ya, kita sudah nak lockdown. Nah, bulan Maret ini kami gereja terhenti secara langsung untuk PA. Maka ada metode kami PA virtual, tapi itu tidak terlalu aktif ya, karena waktu mereka tidak bisa sesuai. Dan kami juga terbasut untuk karena di down. Tapi menarik, waktu gereja memberikan perhatian melalui pemberian sembako, waktu gereja berikan tuan pada mereka melalui bantuan tas dan juga uang, ada yang diberikan yang diberikan oleh jemaat. Ternyata itu mempunyai dampak besar bagi mereka. Dan ketika kami berikan itu dalam beberapa saat ke depan, ibu ini karena dia memang latar belakang gereja kita, dia berkebun pendeta. Kami sini kami menerapkan bagaimana peran dari gereja
Ya, mereka bukan orang yang latar belakang untuk memanfaatkan gereja ya. Walaupun gereja juga tidak boleh lepas tangan pada orang-orang yang butuh tolongan. Ada orang yang juga ya. Di sini ini dia memberikan satu respon bahwa kok bisa ya gereja dan setia memberikan layanan bagi kami. Suaminya kebetulan kerja, tapi karena pandemi akhirnya dia harus di rumah dan terkesan. Dan katanya doa kepada Tuhan, Tuhan, apa ini jawaban Tuhan? Bahwa inilah gereja yang dapat menolong kami di dalam rohania kami, mengajarkan kami dengan tulus, mau menjangkau kami oleh pegang firman Tuhan, mendoakan kami di pandemi, bahkan memberi pertolongan bagi kami untuk bisa makan minum di kami berkurang. Dan dia berkata, terima kasih karena yang membawa mereka untuk menyatakan diri untuk menerima Yesus bukan saja firman Tuhan, tapi kepedulian dari semua anggota. Ini belajar. Karena sekarang sekolah bata adalah kesian. Mau obatkan seorang itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup dengan, tapi benarkah kita mau membantu mereka dan perhatian dengan mereka. Grace dan juga ada Inyo dan di Pak Damanik ya. Saat hadir, ada banyak pendeta manda mereka tahu itu bagaimana menjangkau hati. Jadi kita bukan hanya sekedar gereja yang mau untuk menyampaikan dogma. Gereja bukannya sekedar mau untuk menyampaikan pro gereja gitu. Kita gereja yang turut rasakan seperti apa Yesus rasakan. Bahwa kita punya perasaan dan hati seperti Kristus. Amin. Kita bersekolah sahabat. Kalau kita mempunyai perasaan Kristus, mempunyai hati Kristus, mempunyai sudut Kristus, kita mau menjangkau orang yang bukan orang kaya. Karena juga orang melayani orang kaya, ya, modus untuk mendapatkan uang. Orang tidak mau melayani orang yang miskin, orang tidak mau melayani orang yang tidak punya kelebihan. Tetapi kan gereja di kota besar kita akan menjangkau segala masyarakat. Kita akan jangkau orang bawah, juga akan jangkau orang menengah. Tugas gereja juga kita akan menjangkau orang-orang eksekutif sekalipun, orang-orang punya power, orang-orang yang mempunyai pendidikan yang di atas. Makanya kita mempunyai ministry, global misi mempunyai page yang bisa dilihat oleh kelas menengah atas. Ya, saya juga punya channel YouTube. Ada juga saudara sekalian, teman-teman pendeta untuk menjangkau orang. Jadi kota besar tidak bisa dengan tradisional. Kita ke gereja, kita gunakan Zoom juga di sana, gunakan YouTube, kita gunakan Facebook, bahkan Instagram aja yang kita bisa pakai pelayanan ada jangkau. Dan puji Tuhan, kami juga mengejar KPA Verbal, ada beberapa di jam kami, dan ini ibu yang sudah saksikan ini, dia kalau Tuhan berkenan akan menebaptis pada tanggal 5 KKR raya kami. Mereka satu keluarga. Untuk itu kan banyak penjilan yang kita lakukan, tapi semua bukan karena kita. Tuhan mempercayakan pekerjaan itu. Dan pelayanan dipekerjakan oleh Yesus Kristus bagi saudara untuk membagikan kasih karunia. Jadi, pertanyaan apakah saya diri sampai hari saya bisa menjalani pelayanan itu karena saya tidak, tapi karena kasih karunia Tuhan. Apakah dia bersih tadi semuanya itu kehebatan mereka? Tidak. Tapi karena kasihnya Tuhan menyangkan kita tetap melayani Tuhan sampai hari. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta Randy Suling yang sudah membagikan kesaksiannya. Ya, kesimpulan yang dapat dari Pendeta Ruli adalah tugas kita adalah menjangkau orang-orang siapapun, ya. Baik itu kalangan kelas bawah, menengah, dan juga kepada atas. Jangan sampai... Bagaimana caranya menjangkau? Oke. Menjangkau. Mungkin Ibu Bona, silakan Ibu Bona. Ada pertanyaan? Ya, sebentar ya Ibu Grace. Habis Ibu Bona, Ibu Grace. Pendeta, bukan saya yang bertanya, tapi jiwa yang ada di rumah singgah ini. Karena kita kan mereka dengar semua. Oke, silakan Ibu Bona. Halo, selamat sore, Pak Pendeta. Selamat sore, Jadi, Bapak. Pak Pendeta. Ya, nama saya David Sihaan. Oke, silakan Bapak David. Saya pernah pelayanan di Irian Jaya, khususnya di Sorong, Papua Barat.
Ini baru kembali dari Sorong, Papua Barat, pelayanan di sana. Lalu yang saya pertanyakan kepada Bapak Pendeta adalah bagaimana cara penarikan jiwa sistem Kristus dan berdasarkan Alkitab. Supaya penarikan jiwa itu bisa lebih meyakinkan orang dan lebih memahami apa yang kita maksudkan. Dan orang jangan berpikiran negatif, kita bermotivasi penarikan jiwa itu supaya tanda kutip mengkristenkan seseorang. Itu pertanyaan saya, Pak Pendeta. Oke, terima kasih Bapak David. Oke, bagi teman-teman yang sudah memberikan kesaksian tadi, apakah ada jawaban dari pertanyaan dari Bapak David? Yang pertanyaan seperti ini, bagaimana cara kita menjangkau orang lain sesuai dengan Alkitab? Jangan sampai yang kita jangkau ini berpikiran negatif. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin memberikan jawabannya? Oke, silakan Ibu Grace. Jangan pencet yang lain. Saya hanya bisa memberikan masukan. Bagaimana caranya kita menginjil secara alkitabiah. Ya. Kalau langsung kita berbicara firman, pasti nolak. Kalau pertama kita datang menemui orang atau apa, kita langsung bicara firman. Oh, katanya ini Alkitab bilang gini-gini. Jelas langsung dia katakan. Enggak. Bagaimana caranya kita? Ya, maksudnya bagaimana cara itu kan. Nah, kalau baru pertama kita berjumpa orang, kita tidak bisa langsung firman yang kita berikan. Tetapi pengalaman kami, kita dekati secara kekeluargaan yang paling kuat dalam penginjilan ini adalah kepedulian. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, kepedulian. Karena kami pernah pergi, orang itu masalah duit, aduh gede, besar lah, kaya lah kalau bilang. Tapi dia sakit. Dia sakit. Setelah kami kunjungi, kami tanya apa, oh sakit ini. Kami kasih masukan. Pak, Ibu, bagaimana caranya buat Ibu maunya apa, Bapak? Pengennya sih sembuh, tapi ini percuma, uang nggak bisa. Dia bilang gitu kan. Oh, ada uang juga percuma, gini. Nah, kita cek dulu kesehatan dia, kita mulai kasih dia rasa nyaman. Nah, mulai situlah akhirnya dia bertanya firman Tuhan. Pelan-pelan mulai. Kalau dia yang bertanya lebih dulu, itulah jiwa yang sudah Tuhan persiapkan untuk diselamatkan. Itu pengalaman kami. Karena kami bukan pendeta, ya kami bawa secara kesehatan. Ellen G. White juga katakan, kesehatan adalah pintu penginjilan yang terkuat, terbaik. Itu dari kami. Tangan kanan dari penginjilan adalah kesehatan. Baik, terima kasih Bu Grace atas jawabannya. Mungkin kepada teman-teman yang lain ada yang mau kasih tanggapan. Oke, silakan Pastor Joshua. Itu tadi ada di slide-nya Pendeta Joshua, saya lihat jawabannya. Iya. Oke, saya coba ulang lagi supaya dilihat. Jadi jelas ya, metode Yesus itu, yang saya sudah bilang tadi bahwa, seperti Bu Grace bilang juga, kita harus bergaul pertamanya. Tidak mungkin kalau orang baru pertama kali kita jumpa, tiba-tiba langsung kita bablas saja dengan firman Tuhan. Tidak mungkin kan? Tapi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bergaul. Yang pertama, bergaul dengan setiap orang. Setelah bergaul, kita menunjukkan rasa simpati kita. Itu seperti Bu Grace bilang, kalau dia sudah berkebutuhan, setelah kita layani kebutuhannya, kepedulian kita kepadanya, maka hal yang paling penting yang harus kita dapatkan adalah memenangkan kepercayaan mereka. Jadi, suatu proses penginjilan itu bukan berarti harus langsung membawa firman, tapi yang pertama bergaul, kita menunjukkan rasa simpati kita, melayani kebutuhannya. Setelah kita lakukan semuanya ini,
Bila mana kita sudah memenangkan kepercayaannya, tentunya dia akan percaya kepada kita. Nah, jadi kalau mereka sudah percaya kepada kita, apapun yang kita bilang, pasti mereka akan percaya. Nah, dengan itu, baiklah kita mulai perkataan, mari ikutlah saya, mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan cara ini, maka penginjilan itu akan efektif ke setiap kalangan, baik itu kalangan marginal maupun kalangan orang-orang berada. Dengan cara ini, itu pun yang Yesus lakukan. Ketika dia berada di dunia, ia lakukan kelima hal ini. Ya, seperti saya sudah jelaskan tadi. Mungkin itulah saya ulangi lagi kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Joshua Simbolon yang sudah memberikan jawabannya kepada Halo. Bapak David. Pak Pendeta, Ya, Ibu. saya mau bertanya. Saya mau bertanya nih, David Sihaan yang baru pulang dari Papua ini pelayanan. Itu perlu juga memeluk kerendahan hati. Ditambah tadi dengan yang 4 tadi, ini tambahannya memeluk kerendahan hati. Kalau itu 4 yang Pak Pendeta Joshua sebutkan tanpa kerendahan hati, itu juga nggak bisa. Iya, kerendahan hati. Sudah otomatis itu kerendahan hati termasuk praktek empati. Ya, lalu berintegritas. Ya, masih banyak lagi. Jadi itu perlu saya tambahkan saja, Pak Pendeta Joshua. Ini ya, terima kasih, Tuhan berkati, Pak. Ya. Iya. Amin, terima kasih. Saya Oke, kira terima kalau kasih, kerendahan Pak. hati kita sudah pasti kita lakukan itu. Ya, jadi itu hanya secara garis besarnya aja, Pak David. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak David atas tambahan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi. Yang ini setelah itu kita akan silakan. Boleh? Silakan, Ibu Grace. Ya. Begini, saya sebetulnya bukan bertanya untuk masalah ini, tapi kami dapat panggilan untuk di Samsat Tangerang, Daan Mogot. Tetapi mereka maunya belajarnya hari Sabat, hari Sabtu. Mulai jam 8, ready untuk itu. Cuma kondisi kami di sini jauh. Kira-kira siapa yang bisa bantu ya? Cek. Oke. Luar biasa untuk Ibu Grace. Ya. Kebetulan Ibu Grace mempunyai tempat di Daan Mogot, Bu ya, jam 8 pagi ya, Bu. Samsat. Oke. Mungkin ada teman-teman sebelum saya akan menyodorkan diri ke sana setiap Sabat pagi, mungkin teman-teman yang lain rindu dulu terlebih dahulu sebelum saya nanti yang akan pergi. Ada yang mau mengajukan diri? Karena jujur, saya harus menggandeng pendeta. Tidak mungkin saya yang masuk. Ya. Itu kan. Terima kasih Bu Grace. Jam 8 pagi ya Bu ya, hari Sabat ya. Kalau ada yang siap, maka kami akan kondisikan lebih deal lagi. Karena Oke. saat ini kami belum kondisikan itu karena saya belum tahu dengan siapa. Oke. Thank you. Terima kasih Ibu. Saat ini dibuka kepada kita para TSPM, apakah ada yang mau membantu pelayanan Ibu Grace di daerah Samsat yang ada di Daan Mogot? Mungkin Ibu Grace pada malu-malu dari sini, ya kan? Penuh kerendahan hati. Inbox sajalah. Inbox sajalah. Oke. Inbox Ibu Grace ya. Terima kasih Ibu. Dan saat ini, baiklah, karena semua sudah memberikan kesaksian kepada kita, biarlah kesaksian yang dibawakan oleh para TSPM ini dapat menguatkan kita semuanya di dalam bagaimana penginjilan di dalam kota. Terima kasih kepada semua partisipan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan pada saat ini, untuk mengakhiri ibadah kita ini, mari kita perhatikan
renungan kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Alvin Damanik. Silakan kepada Pendeta Alvin Damanik. Halo, bisakah interupsi? Halo. Silakan Bapak. Ya, sebelum renungan ya. Setelah renungan kan nanti kan doa tutup oleh Pendeta Melvin Malo. Iya, Pak. Halo? Iya. Ya. Bisa dengarkan suara saya? Bisa, Bapak. Silakan. Iya, sebelum nanti kan renungan terus dilanjutkan dengan doa tutup oleh Pendeta Melvin Malo. Iya, Bapak. Tolong doakan wilayah 12 besok Minggu tanggal 19 sampai tanggal 25 Juli ada KKR. KKR-net wilayah 12. Jadi tolong didoakan supaya jiwa-jiwa yang sudah terpanggil, yang kemarin belum dibaptis waktu KKR TSPM, itu bisa dibaptis nanti waktu KKR di wilayah 12. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke, ikutan, boleh? Oke. Habis renungan saja ya semua. Bagi yang mau ada yang didoakan. Nanti didoakan. Tolong didoakan calon-calon baptisan kita. KKR dari hari Rabu sampai hari Sabtu wilayah 7. Mereka masuk di wilayah 7. Dan baptisan tanggal 25 Juli, Sabat depan. Dan kebetulan 2 dari calon baptisan kita ada saat ini ikut dengan acara kita. Bapak Joshua dan Ibu Roslina. Tolong doakan juga jiwa-jiwa lain yang kami sudah bagikan belangko baptisan tanpa memaksa biar kesadaran mereka. Kami sinergi dengan Pendeta Glenn Matindas dari Taman Harapan, juga ada Pendeta Suling, juga dengan Pendeta Ruli. Biarlah ini menjadi berkat Tuhan untuk kebenaran ini nyata di dalam kehidupan mereka. Tolong, baptisan ini agar jadi. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih juga Ibu Grace untuk doanya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Alvin Damanik. Silakan, Pendeta. Baik, Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada kita semua yang sudah boleh bergabung melalui aplikasi Zoom untuk berdiskusi mengenai penginjilan dan pelayanan kita di tempat kita, khususnya di daerah Conference DKI. Jadi, terima kasih semua Bapak Ibu, para TSPM yang sudah memberikan kesaksian, dan saat ini kita akan mendengarkan renungan tutup Sabat. Jadi sebelum kita mendengarkan renungan tutup Sabat, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari Sabat ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, Engkau berikan kami kesehatan, sehingga kami dapat berbakti kepadamu di tempat kami masing-masing, memuji dan memuliakan Engkau. Dan pada hari ini kami sudah mengadakan acara seminar mengenai penginjilan. Biarlah Bapa, setiap kesaksian yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu para TSPM dapat menguatkan iman kami agar kami semakin setia melayani Engkau Tuhan dan semakin teguh untuk bekerja di ladang-Mu. Tuhan, urapilah kami, surahkan kami Roh Kudus agar firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami. Tuhan, urapi hamba. Berikan Roh Kudus sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini saya akan membawakan renungan tutup Sabat. Jadi, sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kita semua dapat bersaksi mengenai pelayanan kita maupun penginjilan yang sudah kita laksanakan di tempat kita masing-masing. Jadi pada sore hari ini, renungan
tutup sabat saya ambil dari kitab Yohanes. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 12. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32, firman Tuhan berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Jadi, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai para hamba Tuhan, yang sudah Tuhan pilih untuk melayani dan bekerja di ladangnya, ya, kita dipanggil untuk menjadi terang, ya, untuk menunjukkan terang yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Artinya, sebagai para hamba Tuhan, kita sudah memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu melayani Tuhan, Bapa kita yang di sorga. Jadi, sore hari ini, Tuhan berkata, menyampaikan pesan kepada kita bahwa semua umat-umatnya yang sudah menerima kasih-Nya dan menerima keselamatan darinya, kita memiliki kewajiban untuk menyatakan kehidupan Kristus di mana kita tinggal, di mana kita melayani. Dan khususnya bagi kita semua para TSPM, kita dipanggil untuk menjadi terang. Melalui pelayanan kita dipanggil untuk menjadi terang, kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang memiliki segala kuasa yang di bumi ini. Jadi Tuhan menginginkan kita agar kita meninggikan namanya, meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, melalui bakti kita, melalui setiap pengorbanan kita. Jadi Tuhan menginginkan agar namanya yang ditinggikan. Kita tunjukkan bahwa Kristus sudah hidup di dalam diri kita masing-masing. Kristus sudah menjadi penguasa hidup kita dan kita meninggikan namanya, maka banyak orang yang akan datang, banyak orang yang akan datang kepada Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Nya dan diselamatkan. Jadi sebagai para hamba Tuhan, kita para TSPM sudah dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus, untuk tetap setia mengerjakan keselamatan kita dan tetap setia untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Ya, memang sebagai para TSPN, sebagai para hamba Tuhan, banyak tantangan maupun bahkan masalah. Saya bilang bahkan masalah ataupun tantangan di lapangan, di ladang. Tapi melalui tantangan itu kita dibentuk agar semakin sempurna lagi, semakin diperbarui lagi agar menjadi alat Tuhan yang sangat berharga. Kehidupan kita diperbarui dan melalui kehidupan kita yang diperbarui itu, kita semakin setia, bahkan ketika kita meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, walaupun kita menghadapi tantangan, jangan pernah merasa ciut nyali kita, jangan pernah menyerah,
tetapi tetap semangat. Kita tetap semangat dan kita tetap kuat, tetap yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, melalui tantangan itu kita bisa belajar bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Melalui tantangan itu kita belajar agar tetap untuk semakin setia, semakin semangat bahwa masalah yang kita hadapi itu bisa kita atasi dan dengan kerendahan hati untuk tetap setia menjangkau orang-orang itu walaupun ada tantangan dari orang-orang, bahkan dari orang dalam ataupun dari orang luar. Dan inilah renungan yang boleh kita dengarkan pada hari Sabat sore hari ini. Biarlah melalui kehadiran kita, melalui kehadiran para hamba Tuhan, kita semua TSPM, nama Tuhan yang ditinggikan, kita tetap setia untuk menyatakan kehidupan Kristus kepada orang yang kita layani, yang kita kunjungi, bahkan yang kita bantu, bahkan setiap orang yang kita kenal, ya kehidupan Kristuslah yang kita tunjukkan kepada mereka, kepada saudara-saudara kita. Ya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari bekerja kita di minggu bekerja ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Alvin Damanik. Ya. Baiklah, untuk menyambut firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Alvin Damanik, kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 46, Matahari Terbenam. Kepada Pendeta Ruli, boleh di Matahari terbenam di bawah sungai, puji dan sembah Tuhan alam semesta, puji Allah. Suci, 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 Tuhan Allah. Segenap alam bersaksi, segenap alam memuji Tuhan Allah. Ya Tuhan Maha Kuasa, yang bertata di surga, tengok kami yang tunduk di hadapan mezbamu, beri rahmat-Mu. Suci, 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 Tuhan Allah. Segenap alam bersaksi, segenap alam memuji Tuhan Allah. Malam
kasih-Mu ya kasih. Suci, 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 Tuhan Allah. Segenap alam bersaksi, segenap alam memuji Tuhan Allah. Bila untuk selamanya siang dan malam lalulah, berilah kepada Allah hidup kekal bahagia dalam surga. Suci, 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 Tuhan Allah. Segenap alam bersaksi, segenap alam memuji Tuhan Allah. Baik, sebelum doa yang akan dilayangkan oleh Pendeta Melvin Malau, mungkin ada topik doa yang ingin didoakan selain topik doa tadi yang sudah disampaikan, KKR wilayah 12 dan juga wilayah 7 untuk didoakan. Mungkin ada lagi topik-topik doa yang ingin disampaikan, boleh. Oke, kalau tidak ada pendeta, boleh. Jiwa-jiwanya secara khusus untuk menerima baptisan. Baik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sungguh ajaib, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di hari Sabat Tuhan yang kudus, hati kami sungguh berterima kasih karena kami memperoleh penghiburan dari Tuhan. Karena ada kuasa dan penghiburan di saat kami merayakan hari Sabat. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini melalui anak-anak Tuhan yang terkasih ini. Tim TSPM DKI Jakarta dan sekitarnya telah mendedikasikan hati mereka, tenaga pikiran mereka, dan waktu mereka untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan pada akhirnya mereka dapat memberikan satu kesaksian dan motivasi di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Bahkan akan banyak orang menyaksikan dan mendengar melalui live streaming di Facebook dan akan ditayangkan di YouTube. Tuhan, Engkaulah pemilik alam semesta ini. Engkaulah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Dan Engkau telah berikan waktu bagi kami untuk melayani Engkau. Walaupun kami memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan. Namun Engkau berikan kami pekerjaan yang kudus dan pekerjaan yang mulia, supaya kami menghargai keselamatan yang Engkau berikan bagi masing-masing kami. Terima kasih atas semua kesaksian, motivasi yang ambil bagian pada sore hari ini. Berkati mereka, keluarga mereka, kerinduan mereka, iman mereka, dan secara khusus pelayanan mereka. Bagi kami semua yang sudah mendengarkan di mana saja kami berada, kasih sayang Tuhan akan terus menuntun, memelihara, bahkan tangan-Mu yang kudus dikedangkan untuk memelihara dan memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Layakkan kami Tuhan untuk memohon berkat-Mu untuk rencana KKR wilayah 12 yang akan dimulai besok hari. Kiranya melalui program ini, melalui siaran virtual, akan banyak jiwa-jiwa yang merasakan kehadiran Tuhan di hati sanubari mereka. Dan semua yang ambil bagian para pembicara dari hari ke hari, Tuhan akan gunakan mereka menceritakan kisah kasih Tuhan yang ajaib untuk mempersiapkan kami semua layak bagi kerajaan-Mu. Kami memohon jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran,
bahkan yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan selamat pribadi mereka, yang masih bertumbuh, yang masih membutuhkan kuasa dan karunia iman yang pasti dalam Engkau. Sebagaimana kerinduan dan kesaksian Ibu Grace Pongilatan, kiranya Tuhan menolong jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran setiap kerinduan hati mereka. Tuhan, berkati kami semua untuk menikmati perjalanan iman sepanjang minggu ini. Kami akan melangkahkan kaki kami untuk memasuki minggu bekerja. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi iman kami, keyakinan kami yang teguh, percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Pelihara dan tuntun kami Tuhan. Buatlah kami berhasil, buatlah kami bahagia, dan buatlah kami setia untuk berjalan bersama Engkau. Saudara dan saudariku, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Amin. Selamat minggu bekerja, Pendeta. Ya. Terima kasih. Selamat minggu bekerja, terima kasih. Luar biasa. Selamat Sabat. Selamat Sabat semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Pak Pendeta Melvin. Ya. Terima kasih doanya. Ada satu PR, Pendeta. Ya. TSPM. Yes. Boleh? Boleh. Bagaimana caranya kami yang mencari pemeliharaan jiwa itu diserahkan ke satu tempat, jangan sampai hilang.